Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Sidarta. Kali ini kita akan belajar terkait dengan apa yang perlu Anda perhatikan dalam mengikuti tax amnesty atau program pengungkapan sukarela yang akan diadakan di tahun depan. Ya, setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman yang akan mengikuti program PPS atau pengungkapan sukarela atau dengan bahasa kerennya adalah tax amnesty jilid 2 ya. Anyway, tax amnesty ini adalah sebuah program pengampunan kalau yang lama ya. Tapi karena sekarang yang baru adalah program pengungkapan sukarela, ini adalah Anda dihimbau ya untuk melakukan pengungkapan sendiri secara sukarela ya, dikarenakan mungkin banyak orang yang belum pernah mengikuti tax amnesty yang lama ya. Jadi ini yang perlu Anda manfaatkan. Nah, kenapa program ini dibuat? Karena satu, memang kondisinya negara memang kita lagi butuh ya terkait dengan dana gitu ya. Pemerintahan juga butuh lagi dengan dana pajakan karena sumber pendapatan negara kita 70-80% ini dari pajak ya. Yang kedua adalah memang banyak diketahui banyak pengusaha yang belum melakukan tax amnesty ya di periode yang pertama, belum ikut tax amnesty di periode pertama karena khawatir, karena takut gitu ya, karena takut kondisinya, takut diperiksa gitu ya, takut apa, mungkin takut dijebak ya. Padahal seharusnya program tax amnesty ini memang dibuat pemerintah untuk membantu pengusaha-pengusaha untuk melaporkan pajaknya dengan baik ya. Nah, so guys, kalau teman-teman yang ke depan ingin ikut program tax amnesty, kalau memang kondisinya ya kalian punya harta yang belum terlapor, maka guys, saran saya kalian ikut saja. Ya, kenapa? Karena program tax amnesty ini harusnya sangat-sangat bagus untuk Anda pakai ya. Meskipun, nah ini yang perlu Anda ketahui ya, berapa sih Pak tarif dari tax amnesty? Nah, saya akan jelaskan sedikit buat teman-teman ya. Anyway, tarif daripada tax amnesty ini ada dua macam guys ya. Yang kebijakan yang pertama adalah kebijakan untuk teman-teman yang sudah pernah mengikuti tax amnesty ya. Teman-teman yang sudah pernah mengikuti tax amnesty di tahun 2016 kemarin untuk harta di bawah tahun 2015, ternyata misalnya Anda masih punya harta yang bisa Anda buktikan kebenarannya di tahun 2015 ya. Jadi perolehannya harus di tahun 2015 ke bawah, maka Anda bisa mendapatkan tarif yang pertama, yaitu tarif sebesar 6%, 8%, dan 11% ya. 6% ini untuk teman-teman yang memiliki aset ya di dalam negeri ataupun yang di luar negeri pengen dibawa pulang, dibawa ke Indonesia, tapi ingin diinvestasikan di dalam 3 macam ya, surat berharga negara, di dalam hilirisasi program pemerintah, dan renewable energy ya, dapat 6%. Tarif yang berikutnya adalah 8% untuk teman-teman yang hanya mendeklarasikan saja atau yang punya aset di luar negeri dibawa balik ke Indonesia, tarifnya 8%. Yang berikutnya lagi adalah 11% untuk teman-teman yang punya harta di luar negeri tapi nggak dibawa balik ya. Jadi buat teman-teman yang memang ingin mengikuti tax amnesty dengan tarif yang pertama, itu syaratnya sudah harus ikut tax amnesty duluan, yang dulu ya, dan memang punya harta yang mendapatkannya atau perolehannya di tahun 2015 ke bawah. Oke? Nah, buat teman-teman yang tidak pernah mengikuti tax amnesty ya, atau teman-teman yang mau ikut tax amnesty tapi dengan harta perolehannya di 2016 ke atas sampai 2020, maka Anda kena tarif yang kedua ini ya, yaitu adalah tarif 12% untuk teman-teman yang punya harta dideklarasikan dan atau harta dari luar negeri dibawa masuk tapi mau diinvestasikan di 3 macam tadi ya. Di 3 macam tadi ya, ada surat berharga negara, hilirisasi proyek pemerintah, dan renewable energy itu 12%. Lalu yang tarif normalnya adalah tarif 14% untuk teman-teman yang punya harta dideklarasikan dan harta di luar negeri yang dibawa balik. Dan yang ketiga, untuk tarif 18% untuk teman-teman yang punya harta di luar negeri tapi nggak dibawa balik, yaitu untuk tarifnya. Jadi teman-teman, misalnya saja teman-teman mau mendeklarasikan tarif tax amnesty-nya, ikutin saja dengan pola yang tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang harus teman-teman perhatikan ketika Anda akan mengikuti tax amnesty? Ya. Nah, yang pertama guys, teman-teman harus perhatikan dulu terkait dengan harta apa saja yang ingin Anda laporkan. Ya.
Jadi Anda perlu perhatikan dulu. Oke, saya akan melaporkan harta ini, harta ini, harta ini. Ya, ini yang harus Anda perhatikan. Ya. Yang kedua, guys, yang perlu Anda perhatikan juga adalah tahun perolehan. Ya. Kalau memang Anda bisa buktikan secara real, secara pasti bahwa misalnya Anda kondisinya memang mendapatkan harta perolehannya di tahun 2015 ke bawah, maka fighting, guys, dapat tarif yang murah. Jangan pakai tarif yang mahal. Kalau Anda sudah ikut tax amnesty ya. Nah, Anda coba lihat, oh ternyata saya misalnya punya rumah yang belum saya laporkan. Sudah jelas bahwa bukti akta pembeliannya, akta jual belinya di 2015 ke bawah. Ya, maka Anda fighting, Anda minta untuk dapat tarif yang murah karena memang secara realnya Anda dapat tarif yang murah. Nah, cuma memang secara harfiahnya ini belum tahu di peraturan seperti apa ya. Yang memang rada tidak bisa dibuktikan adalah terkait dengan kepemilikan Anda, misalnya Anda punya uang tunai ya. Kalau rekening tabungan gampang pembuktiannya, deposito gampang pembuktiannya. Tapi kalau Anda misalnya punya uang tunai, karena memang sebagian yang memang saya tahu ya, ada orang-orang yang senang menyimpan uang tunai dalam bentuk dolar ya, dalam bentuk mata uang asing ya, dan nilainya cukup lumayan besar ditaruh di rumah. Bahkan ada yang ditaruh di brankas. Bahkan ada yang punya brankasnya besar sekali sehingga uangnya bisa masuk puluhan miliar di sana. Ya, dan itu memang ada. Nah, kalau memang kondisinya Anda punya uang tunai, nah ini yang memang rada repot pembuktiannya. Ya, rada repot. Tapi teman-teman, kalau memang kondisinya memang Anda yakin bahwa itu kondisinya Anda dapatkan di 2016 dan Anda bisa dengan istilahnya dari rekening, mutasi rekening atau apapun yang bisa Anda buktikan, ya Anda silakan, misalnya Anda mau fighting di tarif yang murah. Ya, berikut juga logam mulia. Kalau logam mulia Anda beli yang lantakan, kadang-kadang mungkin buktinya sudah hilang karena sudah lama, gitu ya. Atau mungkin warisan dari orang tua, itu juga mungkin agak lama, itu agak susah. Nah, tapi kalau memang Anda yakin, silakan Anda pakai tarif yang murah, ya, kembali kepada kebutuhan Anda. Nah, intinya guys, Anda lihat dulu perolehannya itu di mana, perolehannya di kapan. Jadi jangan sampai Anda pokoknya asal aja, wah saya punya list, pokoknya hartanya belum tak masukkan ini gitu ya. Ternyata Anda pakai tarif yang nomor 2. Nah, itu cukup mahal guys, bedanya bisa 2 kali lipat. Jadi Anda perlu perhatikan mana yang bisa Anda pakai tarif murah, mana yang bisa pakai tarif Anda mahal. Yang pasti saya sarankan kepada teman-teman, Anda sebaiknya sejujur mungkin ya. Karena kenapa? Kalau misalnya gini, Anda pengen, wah Pak, saya pengen dapat yang tarif murah Pak, saya pura-pura saja ya, pakai tarif yang murah, oke? Ya enggak apa-apa, mungkin nih ya petugas pajaknya nggak tahu. Mungkin Anda bisa ngotot gitu ya, atau agak memaksa, pokoknya saya mau pakai tarif murah karena uang tunai atau logam mulia. Ya mungkin saja bisa. Tapi sekali lagi guys ya, saya percaya bahwa di dunia ini ada namanya hukum sebab akibat ya, ada hukum alam, ada hukum tabur tuai gitu ya. Nah, ketika Anda melakukan hal yang konotasinya Anda berbohong gitu ya, atau kurang jujur kepada pajak gitu ya, mungkin pajaknya nggak tahu ya, tapi alam ya, atau yang kalian maksudnya teman-teman juga berdoa di salah satu agama tertentu ya, itu pasti juga yang berkuasanya juga tahu ya, alamin tahu gitu ya. Nah, ketika mereka tahu, ketika alam tahu, maka kembali lagi bahwa ada hukum sebab dan akibat ya. Anda ingin mendapatkan tarif yang murah ya, padahal Anda harusnya membayar tarif yang lebih mahal. Anda istilahnya kan mencuri daripada pemerintah, oke? Maka ketika Anda mencuri dari pemerintah, biasanya saya nggak nungain ya, saya nggak doain ya guys ya, tapi bisa jadi hukum sebab akibat ini akan terjadi kepada Anda ya, dan akan kembali Anda mungkin akan mendapatkan mungkin pencurian atau mungkin kehilangan atau apapun. Dan itu sering terjadi selama saya menjadi pengusaha ataupun saya selama menjadi konsultan di klien-klien saya pun gitu ya, saya lihat kalau memang ada sebab akibatnya kurang baik ya, sebabnya kurang baik, hasilnya pasti kurang baik. Sebabnya baik, pasti hasilnya baik. Oke? Ya, jadi ini saya cuma ngomong aja ya, saya bukan kuliah agama hari ini, tapi saya cuma kebetulan aja topiknya pas gitu ya. Nah, setelah oke, Anda tahu topik tarif mana yang murah ya, tarif mana yang sudah mahal, sudah jelas nih perolehannya. Ya sudah, Anda persiapkan bukti-buktinya ya. Kita belum tahu apakah sampai batas mana bukti yang diminta oleh pemerintah. Tapi kalau memang Anda sudah siap, yakinkan Anda punya buktinya. Kenapa? Kalau nanti seandainya belajar dari tax amnesty yang tahun sebelumnya, yang tahun dulu 2016, itu akan ada dimintain bukti otentiknya. Ya, meskipun tidak semua KPP melakukan secara
masif secara secara terlalu detail gitu ya, kadang ada yang masih lepas, tapi sebagian besar sudah meminta buktinya. Jadi teman-teman juga perlu perhatikan bukti-buktinya mana ya, itu perlu Anda perhatikan ya. Nah lalu setelah Anda siap ya sudah, Anda tinggal teks amnestikan. Nah pertanyaannya adalah bagi teman-teman, atau pernyataannya bagi teman-teman yang mungkin punya harta tapi enggan mengikuti teks amnesti, karena bagi sebagian orang merasa tarif yang saya sebutkan tadi ya, ada berapa tadi tarifnya, ada ini ya 6, 8, dan 11% itu tarif yang pertama, tarif yang kedua ada 12, 14, dan 18%. Wah ini kok tarifnya mahal Pak gitu ya, tarifnya kok lebih mahal daripada tarif saya yang sebelumnya. Nah so kalau Anda merasa mahal, kelihatannya memang lebih mahal daripada tarif teks amnesti yang pertama. Karena teks amnesti yang pertama tarifnya cuma 2%, 3%, 4% ya, itu yang murah sekali. Tapi kalau misalnya Anda kondisinya tidak mau membayar teks amnesti yang sekarang, Anda perlu pertimbangkan tarif pajak yang berlaku umum ya, itu jauh lebih besar daripada tarif yang Anda dikenakan teks amnesti ya. Ataupun misalnya Anda mau pakai tarif pas final. Kalau Anda tahu tarif pas final, itu tarifnya adalah 12,5%, 25%, dan 30% ya. Itu aja sudah lebih besar daripada tarif yang ada ya. Belum lagi kalau seandainya Anda ketahuan ya, Anda ketahuan untuk tidak melaporkan, dan Anda ketahuan tidak melaporkan pajak Anda. Maka ketika orang pajak atau petugas pajak ini menemukan ya bahwa Anda tidak melaporkan pajak Anda dengan baik, Anda bisa kena denda sampai dengan 200% guys. Ya, kalau Anda kena tarif 30%, contoh ya, Anda kena tarif pas final yang 30%, Anda dapat lagi tambahan 200% daripada 30%, alias berarti 60%. Berarti 30% ditambah 60% sama dengan 90% ya. Jadi harta Anda yang 100% kena pajak 90%. Tinggal 10% ya. Jadi mau apa enggak gitu, mau gitu ya, mau apa tidak, tergantung Anda ya. Kalau saran saya sebaiknya ikut teks amnesti supaya Anda lebih lega, lebih aman, ke depannya enggak bingung ya. Begitu guys ya, semoga teman-teman dapat memahami penjelasan saya. Bagi yang kurang jelas silahkan komen di bawah, saya akan reply ya teman-teman. Kalau yang reply saya agak sedikit lama, mohon maaf, atau mungkin yang reply-nya mungkin tidak kebalas, boleh teman-teman DM di Instagram, karena Instagram akan lebih gampang saya mereply teman-teman ya. Terus buat teman-teman yang merasa happy dengan video ini ya, silakan video ini di like, di subscribe, dan di share ke teman-temannya supaya bisa memberikan pencerahan juga buat teman-teman Anda yang lain ya. Sekian buat teman-teman, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu diberkati. Bye bye. Setiap orang yang ingin sukses pasti akan menghadapi banyak tantangan di dalam hidupnya. Tidak mungkin orang bisa sukses dalam sekejap mata dan tidak melalui proses untuk menjadi sukses. Tentunya proses untuk menjadi sukses tidaklah mudah. Banyak usaha, keringat, dan air mata yang mungkin dicurahkan dalam jalan kita menuju kesuksesan. Yang saya pelajari bahwa setiap orang sukses selalu memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama melakukan hal yang baik dalam bisnisnya. Mereka melakukan bisnisnya bersungguh-sungguh, mengelolanya secara jujur, dan juga menjadikan bisnisnya sebagai dampak buat sesama. Bagi Anda yang sekarang sedang menjalani proses tersebut, tetaplah semangat, karena yakin dan percaya apa yang engkau tabur pasti akan engkau tuai. Ikutilah prosesnya dengan tulus, ikhlas, dan selalu berserah kepadanya. Niscaya, apa yang engkau impikan akan terwujud dengan berjalannya waktu.